Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang jarak titik ke bidang. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Soal yang pertama, di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak titik E ke bidang AFH? Nah, yang pertama kita buat dulu bidangnya AFH. AF. Nah, itu. Nah, kemudian di sini AH, kemudian di sini AF. AFH sudah terbentuk. Jarak titik E ke bidang AFH ini. Nah, kita lihat sekarang E kita proyeksikan ke AF. AF. Berarti di sini kan ada segitiga EFH. Nah, segitiga apa ini? Ini dengan ini kan sama-sama rusuknya. Nah, berarti nanti kalau E diproyeksikan ke HF, berarti nanti persis di tengahnya HF. Nah, kita buat saja di sini garis EG-nya. Nah, EG. Nah, tengahnya HF di sini, berarti nanti E itu diproyeksikan ke HF, jatuhnya di sini. Ini kita beri saja namanya titik P misalkan. Nah, P dengan ini, P dengan A kita hubungkan. Nah, berarti ada garis AP. Berarti nanti E itu di jaraknya titik E ke AFH, berarti E diproyeksikan ke AFH, berarti nanti jatuhnya E itu ada di garis ini. Garis ini yang mana, di mana tempatnya? Nah, tempatnya adalah ya kita buat garis yang tegak lurus AP ini melalui E. Nah, garis tegak lurus. Nah, kita buat garisnya. Nah, ini garisnya. Nah, di sini kita beri saja namanya adalah titik Q. Nah, berarti jarak titik E ke bidang AFH itu adalah EQ. Paham ya? Oke, berarti nanti tinggal ada segitiga ini APE. Nah, APE. Segitiga apa ini? Siku-siku. Ya, betul. Siku-siku di sini. Nah, ini kita gunakan teorema yang kemarin. AE itu kan tegak lurus dengan bidang ini. Nah, berarti AE tegak lurus dengan semua garis yang berada di sini. Nah, EG kan ada di sini, berarti di sini AE dan EG tegak lurus, berarti segitiga. AEP itu adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitungnya biar tidak berjubel di sini, Bu Eni pindahkan ke sini saja, segitiga AEP. Nah, garis AE, di sini A-nya, di sini E-nya. Kemudian di sini garis EP, berarti di sini P-nya, kemudian ini kita hubungkan. Nah, itu. Kemudian ini yang dicari itu berarti nanti jarak titik E ke AFH itu ya EQ ini yang kita cari. Nah, EQ kita buat. Nah, kemudian di sini titiknya Q. Nah, untuk mencari EQ berarti kita gunakan apa? Nah, kita gunakan luas segitiga. Nah, berarti kita perlu tahu panjang sisi-sisinya ini. Nah, kita harus tahu. Ini kan diketahui AE kan sama dengan panjang rusuk yaitu 12. Kemudian EP itu tadi kan setengahnya EG. EG itu kan diagonal sisi, berarti panjangnya EG adalah 12 akar 2.
Kemudian di sini setengahnya berarti ya 12 akar 2 dibagi 2 berarti di sini adalah 6 akar 2. Nah, sekarang tinggal mau mencari yang ini. Kita gunakan Pitagorasnya. Nah, 12 kita ubah menjadi yang mengandung 6. Nah, biar tidak berjubel lagi, Bu ini pindahkan ke sini AE-nya. AE kan sama dengan 12. Nah, 12 kita ubah 6 kali 2. Nah, 2-nya kita buat akar, berarti kan akar 4, berarti 6 akar 4. Nah, di sini 6 akar 2, di sini 6 akar 4. Nah, maaf yang 6 akar 4 ini ya. Nah, ini tadi. Ini ya, yang 6 akar 4, yang 12 ini. Berarti ini kan sisi miringnya. Nah, berarti ini nanti ya 6 akar 2 ditambah 4. Nah, berarti ini 6 akar 2 ditambah 4. Yang 6 akar 4 tadi yang ini loh ya. Nah, berarti di sini AP-nya adalah 6 akar 2 tambah 4 6. Tuh. Sudah tahu berarti kita cari. Nah, berarti kita kita cari ini, bisa mencari ini menggunakan luas segitiga. Luas segitiga AEP kan sama dengan bisa setengah AE kali EP, bisa setengah dari ini AP kali EG. Nah, kita tuliskan di sini. Luas segitiga AEP sama dengan ini. Nah, setengahnya kita bagi. Nah, dari bentuk ini bisa kita tuliskan karena mencari EP berarti ya EP sama dengan ini dibagi ini. Tinggal memasukkan saja bilangannya tadi. EP-nya tadi adalah EP ini ya, tinggal mengganti saja AE-nya 12 ini. Kemudian di sini 6-nya sama kita bagi 6 ya ta. Kemudian di sini per akar 6 kita rasionalkan kali akar 6 per akar 6. Nah, ini kali ini akar 6 kali akar 6 6. Di sini ada 12 dibagi 6 2. Ini kali ini berarti akar 12, berarti sama dengan 2 akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3, sehingga keseluruhannya adalah 4 akar 3. Jadi, yang ditanyakan yaitu jarak titik E ke bidang AFH adalah ya ini 4 akar 3 cm. Begitu? Paham ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, yang diketahui adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak titik E ke bidang BDG? Jarak titik E ke bidang BDG. Nah, bidangnya kita buat dulu, bidang BDG, BD. Nah, kemudian DG, kita buat garisnya DG. Kemudian BG, garisnya adalah ini. Nah, bidang BDG sudah terbentuk. Jarak titik E. Nah, berarti di sini di mana tempatnya? Nah, E kita proyeksikan dulu ke BD. Nah, di mana nanti jatuhnya? Kita lihat, berarti kan ada segitiga EBD. Nah, kita buat dulu segitiganya. Nah, kemudian di sini segitiga EBD. Nah, segitiga apa ini? Nah, ini kan diagonal sisi, ini diagonal sisi juga. Berarti segitiga sama kaki. Berarti nanti kalau E diproyeksikan ke BD, berarti jatuhnya kan persis di tengahnya. Nah, kita lihat di tengahnya. Nah, persis di tengahnya ini. Nah, kita beri saja namanya adalah titik P. Nah, P kita hubungkan dengan G, berarti ada garis PG. Nah, ya.
Kemudian berarti nanti E itu jatuhnya pada garis PG. Nah, di mana? Ya kita buat garis yang tegak lurus PG melalui E. Nah, kita buat garisnya. Nah, tuh. Ini tegak lurus. Nah, ini misalkan kita beri saja namanya titik Q. Oh, berarti jarak titik E ke BDG itu ya EQ ini. Berarti tujuan kita nanti mencari EQ. Nah, untuk mencari EQ dari mana? Nah, kita lihat ini tadi berarti kan dari segitiga ini. Nah, kalau kita perluas berarti kan ada persegi ini. Nah, segi 4 ya, persegi panjang. Kita buat saja, di sini juga kita buat. Nah, biar tidak berjubel di sini, ini bidang ini Bu Eni pindahkan saja ke bawah biar kelihatan. Nah, ke samping sini ya, enggak ke bawah, di samping. AE di sini A. Nah, di sini E-nya. Kemudian ada EG, di sini berarti G. Kemudian ada ini GC ya, GC. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, tuh. ACGE, ACGE itu ya. Kemudian yang dibutuhkan saja yang kita tuliskan, digambarkan di sini. Tadi ada EP, P-nya tadi kan di tengah-tengahnya AC. Nah, P kita tentukan di sini P. Ini titik P, di tengahnya AC. Kemudian ada PE, ada PG. Ya ta? Nah, kemudian jaraknya tadi yang dicari ini tadi, ini adalah titik G. Nah, untuk mencari ini dari mana? Nah, kita lihat, berarti melihatnya kan segitiga ini, dari luas segitiga ini. Nah, ini tadi dengan ini tegak lurus, berarti bisa setengah ini kali ini, bisa juga lah ini lagi ini. Kalau ini kita buat alasnya, berarti tingginya kan di sini. Tingginya ini kan sama dengan ini. Nah, berarti ini. Nah, berarti panjangnya ini tahu. Ini kita misalkan saja adalah titik S ini. Nah, sekarang kita gunakan rumus luas segitiga. Nah, sebelum ke situ sisi-sisinya kita tuliskan dulu. EG tadi diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Kemudian berikutnya, nah CG nya itu kan 12 ya toh. Terus di sini nanti, nah AC tadi kan 12 akar 2, P tadi di tengahnya berarti sekian ini ya, 6 akar 2 ya toh. Kemudian di sini luasnya ini tadi berarti butuh ini sudah tahu, ini sudah tahu toh. Tinggal yang ini. Nah, mencari ini dari mana? Ya dari ini Pitagorasnya masuk. Nah, berarti di sini kita ganti ini 12 kita buat yang mengandung 6. Berarti berapa? 6 kali 2. 6 kali 2, 2-nya kita buat akar, berarti 6 akar 4. Ini 6 akar 4, di sini 6 akar 2. Ini sisi yang paling panjang. Berarti 6 akar 2 ditambah 4. Berarti nanti PG itu panjangnya adalah 6 akar 6. Nah, sisi-sisinya sudah tahu, berarti kita gunakan luas segitiga. Nah, luas segitiga EPG, nah sama dengan setengah EG kali PS. Bisa juga setengahnya ini kali itu. Setengahnya bisa kita bagi ya. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, sehingga EQ nya sama dengan
Sebelum ini kita bagi dulu 12. Di sini ada 6, berarti di sini tinggal 2. Ya toh, 2 ini. Nah, berarti Eki sama dengan 2 akar 2 kali 12. Nah, akar 6 nya ini ubah sekalian, akar 2 kali akar 3, sehingga ini bisa dibagi. Nah, per akar 3 kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini kali ini 3, berarti 12 dibagi 3 4, 4 kali 2 8, berarti 8 akar 3. Nah, jadi ini pertanyaannya. Nah, jarak titik E ke bidang BDG adalah ya ini 8 akar 3 cm. Paham ya? Oke. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini selesai. Bu Eni akhiri sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.